Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa barakati ulumi wa bikum fid darin amin. Faslun. Hadza faslun. Ini suatu pasal. Wa alam ketahuilah olehmu anna ta'awuza mustahabun fir rakatil ula bittifaqi. Ketahuilah olehmu sesungguhnya membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim mustahabun disunahkan fi rakatil ula bil ittifaq. Fi rakatil ula pada rakaat pertama bil ittifaq dengan sepakat konsensus para ulama sepakat. Kalau rakaat pertama itu enggak ada khilaf. Rakaat pertama semua ulama bilang sunnah. Tuh. Ta'awuz di rakaat pertama itu bil ittifaq, sepakat semua ulama, enggak ada yang mengatakan enggak sunnah. Tapi rakaat kedua ada khilaf, ada yang mengatakan enggak usah baca. Tuh. Kalau rakaat pertama bil ittifaq, enggak ada khilaf ulama, sepakat semua para ulama bahwa a'udzubillahi minasyaitonir rajim dibaca sebelum Fatihah di rakaat pertama. Tuh, enggak ada khilaf ulama tuh. Tapi kalau di rakaat kedua, ketiga itu ada khilaf. Di sini dibahas di situ. Fa'in lam ya'ti bihi fa'in maka jika lam ya'ti tidak mendatangkan seseorang bihi dengan bacaan ta'awuz fil ula pada rakaat pertama ata bihi hendaklah dia mendatangkan bihi dengan ta'awuz itu fisaniyah pada rakaat kedua. Ini kita seandainya kita ngambil pendapat ta'awuz itu sunnahnya hanya rakaat pertama. Nah, kita datang ketinggalan tadi. Ketika kita ketinggalan berarti rakaat pertama kita belum baca ta'awuz kan? Karena kita datang kita baca langsung bismillahirrahmanirrahim. Nah, rakaat kedua di situ disunahin. Bagi ulama yang mengatakan ta'awuz itu hanya wajib satu kali. Paham enggak tuh? Ya, yang mengatakan ta'awuz hanya wajib satu kali di rakaat pertama itu ketika kita nggak baca karena kita telat tadi itu tetap disunahkan di rakaat kedua. Paham deh ya? Itu kalau kita pakai pendapat yang pertama tadi, ta'awuz sunnahnya hanya di rakaat pertama. Tapi kita nggak pakai itu, kita pakai semua di sunnah. Tuh. Ata bihi dengan ta'awuz bisaniyah pada yang kedua, fisaniyati pada yang kedua. Fa'ilam yaf'al fa fi ma ba'daha. Fa'ilam yaf'al maka jika dia tidak kerjakan, lupa dia rakaat yang berikutnya lupa, baca rakaat ketiga gitu. Fa'ilam yaf'al fa fi ma maka pada ma-nya rakaat fa fi ma pada rakaat yang ba'daha, pada rakaat setelahnya tuh. Berarti yang rakaat kedua dia lupa lagi, baca lagi berarti rakaat ketiga lupa, yang keempat baru inget. Kayaknya awal belum baca ta'awuz, baca tuh a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu kalau kita ngambil pendapat ta'awuz itu sunnahnya hanya di rakaat pertama tuh. Falau ta'awwaza fil ula, falau seandainya ta'awwaza membaca a'udzubillah seseorang, falau ta'awwaza seandainya seorang membaca ta'awuz fil ula pada rakaat pertama, hal yustahabu fisaniyah, apakah disunahkan pada rakaat kedua? Nah, ini pertanyaan. Imam Nawawi memberi pertanyaan. Apakah ketika kita baca di rakaat pertama, rakaat kedua sunnah juga nggak itu baca a'udzu? Tuh. Fihi wajhani. Pada masalah ini ada dua pendapat. Fihi di dalam ta'awuz ini ada wajhani, ada dua pendapat ulama. Jadi ibadah kita ngikutin pendapat ulama, ngikutin ilmu fikih, bukan ngatur-ngatur sendiri. Jadi ibadah kita diatur oleh kitab, oleh ulama, jangan kita ngatur-ngatur sendiri gitu. Kayaknya nggak ada kayaknya, ibadah itu pasti hukumnya itu ada semua, udah diterapin sama ulama melalui hadis-hadis Nabi, melalui Al-Quran disaring tuh, udah jadi satu kitab namanya apa tuh, fikih itu udah jelas, udah detail gitu. Ta'awuz dibaca nggak di rakaat kedua? Nah itu ulama wajhani, ada dua pendapat. Li ashabina bagi ulama kami yang bermazhab Syafi'i. Ashab di sini teman-teman kami, maksudnya bagi ulama-ulama kami yang bermazhab Syafi'i. Asahuhuma paling sahihnya pendapat keduanya. Dari kedua pendapat ada yang bilang baca, ada yang bilang enggak. Asahuhuma paling sahihnya pendapat keduanya itu annahu bahwasanya ta'awuz itu yustahabu disunahkan. Ini yang kita amali nih. Baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, rakaat kedua baca, rakaat ketiga baca, rakaat keempat baca sebelum Fatihah. Tuh. Ini yang kita amalin. Terus lakinnahu tetapi hu ta'awuz itu fil ula pada rakaat pertama akidu
pada rakaat pertama itu lebih dianjurkan, sunnahnya lebih sangat ditekankan. Kalau emang kita males pengennya dikit doang, jangan sampai yang rakaat pertama tinggalin gitu. Jadi ibadah sunnah, maka Imam Nawawi mengatakan di dalam kitab ini di awal-awal, kalau kita tahu kesunahan, paling nggak seumur hidup kita pernah ngamalin satu kali itu, biar kita nanti direken orang yang pernah ngamalin. Nanti di akhirat dikumpulin tuh, ini kumpulan orang yang pernah sholat duha, ini kumpulan orang yang pernah puasa Arafah, ini kumpulan orang yang pernah puasa Senin Kemis, dikumpulin tuh. Kita pernah ngerjain sekali, ngikut ya kita itu? Ngikut tuh. Ketika kita tahu amalan sunnah, minimal kita sekali pernah ngerjain. Biar apa? Biar kita direken golongan yang pernah ngerjain. Walaupun kita ngerjain cuma berapa itu padahal? Sekali, tapi kita digabungin sama yang ngerjain berkali-kali. Itu sunnah begitu, jangan sampai ditinggalin. Ya. Kita direken yang pernah ngerjain karenanya, walaupun kita cuma sekali. Wa iza ta'awwaza fi shalah, ini permasalahan lain lagi. Kalau sholat maghrib kan bacanya kencang tuh, Bismillahirrahmanirrahim, imam baca kencang. Sholat maghrib mau jadi imam mau sholat sendirian itu tetap disunahin bacanya jahar tuh kencang. Jangan di rumah baca maghrib salah, itu makruh. Sunahnya apa? Sunahnya walaupun maghrib sendiri sholat kita baca jahar, Bismillahirrahmanirrahim. Jahar itu apa? Jahar itu sekiranya telinga kita dengar, jangan kencang-kencang. Jadi maksud jahar itu sekiranya di samping kanan kiri kita dengar tuh, di depan kita samping kanan kiri dengar, standar aja. Kalau yang kita sholat maghrib, apakah ta'awuznya kencang apa pelan? Nah ini ada khilaf juga ulama. Ada yang mengatakan kalau sholat maghrib sebelum Fatihah ta'awuznya juga dibaca kencang, jahar juga. Kita nggak pakai tuh, kita nggak amalin tuh. Tapi kalau ada yang ngamalin jangan disalahin. Ada ulama yang mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim sesuai sholatnya. Kalau sholat yang jahar maka ta'awuznya dibaca jahar, baca kencang juga. Imam baca bismillah sebelum Fatihah dibaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Jangan salahin. Ada pendapat ulama itu kita udah tahu ya, jangan salahin orang, jangan mudah nyalain orang. Di sini ada dijelasin, wa iza ta'awwaza fi sholati allati yusiru fiha, wa iza apabila ta'awwaza dia membaca ta'awuz fi sholati di dalam sholat allati yang yusiru, yang sir, sholat yang yusiru, sholat yang dibacanya pelan, fiha pada sholat itu bil qiraati dengan bacaannya, dengan bacaan Fatihah atau dengan bacaan yang lain, bil qiraati dengan bacaan Fatihah. Asaro dia baca pelan juga, bit ta'awuzi dengan ta'awuz. Jadi ngikutin. Ada ulama yang mengatakan kalau sholatnya pelan johor sama apa? Johor asar maka ta'awuznya kalau maghrib ta'awuznya kenceng. Tapi kita nggak pakai tuh. Itu ada ulama yang mengatakan kayak gitu. Terus fa'in ta'awwaza bilati yujharu fiha bil qiraati fa'al yujharu. Fa'in maka jika ta'awwaza dia membaca ta'awuz filati pada sholat yang yujharu, pada sholat yang dikeraskan, fiha pada sholat yang jahar. Bagaimana tuh? Sholat maghrib kenceng gak bacanya? Ini dijawab oleh Imam Nawawi. Fahal yujharu, apakah dijaharkan, dikeraskan? Fihi khilafun. Dalam masalah ini ada khilaf ulama tuh. Ini ngaji Pak, kalau ngaji memang begini nih. Kalau ngaji begini, kalau ngaji hukum pelan-pelan, ya ngaji hukum ini kita lagi ngaji hukum pelan-pelan. Ada ngaji kan yang ceramah, ketawa-tawa. Kalau ngaji hukum kita yang penting pemahaman, al-fiqhu al-fahmu, pemahaman kita bagaimana tentang ibadah tuh. Terus yujharu mana tadi? Fihi khilafun min ashabina, daripada ulama-ulama kami mazhab Syafi'i, man qala, ada yang berkata yusiru, bacanya pelan, walaupun sholatnya jahar, sholat maghrib sama isya subuh tetap baca ta'awuznya pelan. Ini yang kita amalin tuh. Wa qala al-jumhuru, berkata mayoritas ulama berkata li Syafi'i, bagi Imam Syafi'i, fil mas'alati
li Syafi'i, bagi ulama mazhab Syafi'i tuh, fil mas'alati, pada masalah ta'awuz ini qaulani, ada dua pendapat. Masalah ta'awuz kencang apa enggak, ada dua pendapat. Ahaduhuma, salah satu dari kedua pendapat itu, yastawil jahru wal israr, sama aja tuh. Salatnya mau jahar atau pelan, yastawi, sama al jahru wal israr. Salatnya mau pelan mau keras, wahwa finasi fil yaitu yang finasi yang dinaskan oleh Imam Syafi'i fil di dalam kitab Mau salatnya kencang mau salatnya pelan, tetap a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bacanya pelan. Walaupun ada ulama yang mengatakan kalau salatnya kencang bacanya ta'awuznya kencang. Wasani yusannul jahru, pendapat yang kedua, ta'awuz kalau salatnya jahar, salatnya keras, maka dibaca keras juga, dibaca kencang juga. Wahwa dan pendapat ini nasuhu, yang dicatat, yang dinaskan oleh Imam Syafi'i fil imla, di dalam kitab imla. Imam Syafi'i ada dua kitabnya. Di dalam kitab bilang kalau sholat yang jahar atau sir tetap bacanya pelan, tapi di kitab imla beda lagi pendapatnya. Kalau sholat yang keras bacanya keras, sholat pelan bacanya pelan gitu. Ala kulli hal yang kita pakai, yang selama ini kita amalin, kita baca mau Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, kita baca pelan ta'awuznya tuh. Wa minhum man qala fihi qaulani, wa minhum, di antara mereka para ulama, wa minhum, di antara mereka para ulama, man, ada yang mengatakan fihi qaulani, dalam masalah ini ada dua pendapat. Ahaduhuma, salah satu dari keduanya yujharu, dikeraskan tuh. Ada yang mengatakan dikeraskan. Sohahu Syekh Abu Hamid Al-Asfaroya ini, kata imam ini, kata dia dikeraskan tuh, dikeraskan. Imamu ashabina al-Iraqiyin, dia imam ulama-ulama kami dari Irak. Iraqiyin, orang-orang Irak. Kata orang ulama Irak ini mengatakan keras bacaannya tuh. Wa sahibuhul mahamili, dan dia juga temannya Imam Mahamili, tuh, ulama semua itu. Wa ghairihima, dan selain keduanya. Wa huwallazi kana yaf'aluhu Abu Hurairah, dan ini adalah yaf'alu, yang mengerjakan akan ini oleh Imam Abu Hurairah. Abu Hurairah baca ta'awuznya kencang. Jadi Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat, ketika sholat jahar, sholat maghrib, isya, subuh, beliau baca ta'awuznya kencang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Sahabat yang ngerjain. Makanya ada ulama yang mengatakan sholat maghrib, isya, subuh, ta'awuznya di sini ada nggak? Pernah denger nggak? Nggak ada ya? Belum pernah. Tapi kalau ada jangan salahin. Sahabat Abu Hurairah ngerjain begitu tuh, ketika baca ta'awuz kencang. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yusiru, dan adalah Ibnu Umar, Abdullah bin Umar tuh. Kalau Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yusiru, beliau baca pelan. Sahabat Abdullah bin Umar bacanya pelan. Wa huwal asahu, dan ini yang paling sahih inda jumhuri, menurut jumhur, mayoritas ashabina, ulama-ulama kami yang bermazhab Syafi'i. Wa huwal mukhtaru, inilah pendapat yang dipilih. Wallahu a'lam. Selesai. Panjang juga masalahnya, khilaf doang ya. Ngomongin itu doang panjang tuh. Dan di kitabnya harus kita baca tuh ya. Sekarang ngomongin ta'awuz, habis ta'awuz apa sholat? Habis ta'awuz apa sholat? Fatihah. Sekarang ngomongin Fatihah. Babul qiraata ba'da ta'awuzi, babul qiraati ba'da ta'awuz. Bab apa yang dibaca setelah ta'awuz. Kita ada yang perlu kita ketahuin ya. Kita kalau ketemu orang itu sunahnya salam duluan apa? Salam duluan kan? Salam duluan. Kita ketemu orang dianjurkan salam dulu, tapi ketemu Allah beda. Di ketemu Allah kita dianjurkan apa? Bukannya salam, salaman nanti belakangan. Kenapa? Tuh, kita harus merasa kita berhadapan di sosok yang maha besar. Kita bayangkan kita di depan presiden. Kita di depan presiden, kira-kira pikiran kita yang lain nggak? Mikirin yang lain nggak kira-kira? Enggak, pasti yang kita pikirin bagaimana caranya nih gua perfect, bagus, mantap di hadapan presiden gitu.
makanya takbir dia, Allahu Akbar. Jadi kita sholat dianjurin pertama bukan salam. Apa yang dianjurin pertama? Takbiratul ihram. Di situ kita harus membesarkan Allah dulu. Kita bayangkan kita berada kita berada di hadapan zat Sang Pencipta yang Maha Agung. Kita besarkan dengan ucapan Allahu Akbar. Tuh. Setelah itu kita baru ngucapin wajjahtu, aku hadapkan diriku, lillahi fataros samawati, kepada Sang Pencipta langit dan bumi. Tuh harus dibayangin tuh sholat tuh. Wajjahtu wajhiya, aku hadapkan hatiku, aku hadapkan diriku, lillazi fataros samawati wal ardh, kepada Pencipta langit dan bumi. Paling enggak itu kita hafalin tuh. Wajjahtu wajhiya, aku hadapkan wajhi, hatiku, diriku, lillazi, kepada yang menciptakan fataros samawati wal ardh, langit dan bumi. Setelah itu kita baca sampai selesai, kita memuji Allah di situ. Kita baca alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, kita memuji Allah di situ. Kita merasa hamba udah dikasih banyak nikmat oleh Allah, kita mengucapkan apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca Fatihah tuh. Kita bayangin Fatihah kita setelah baca ta'awuz bismillah, kita bayangin Fatihah kita memuji Allah di situ. Banyak nikmat yang Allah berikan, kita berikan kepada kita ucapkan di situ apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tuh. Habis itu, ya Allah, kami hidup di bumi ini, bumi punya kamu. Kami makan makanan semua dari kamu. Rizki kami udah diberikan oleh kamu, udah dijamin. Apalagi kami minum airnya air kamu. Ya Allah, semua Engkau besar sekali rahmatmu. Kita akuin besarnya rahmat Allah. Kita ucapin apa habis itu? Ar-Rahmanir Rahim. Ya Allah, rahmat Engkau begitu besar. Kami minum dengan air kamu ya Allah. Kami makan dengan pemberian kamu ya Allah. Kami hidup di bumi Engkau ya Allah. Tuh kita baca Ar-Rahmanir Rahim. Sholat begitu kira-kira tuh. Kita bayangin aja, belajar. Saya juga belajar. Kadang tetap aja kita baru Allah Akbar. Kunci gue di mana ya? Kayaknya kunci yang tadi gue lupa di atas itu, di pojokan. Gitu. Ya. Habis itu apa? Ar-Rahmanir Rahim. Setelah kita nikmat Allah yang begitu banyak, kita ingat juga nanti semua itu bakal habis, semua bakal diminta pertanggungjawabannya kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Maliki yaumiddin. Tuh, orang nanti akan ditanya sesuai amalnya masing-masing. Ente hidup di dunia ngapain? Dikasih nikmat dia buat apaan aja? Itu dalilnya mana? Maliki yaumiddin, raja yang menguasai hari pembalasan. Semua rahmat Allah yang dikasih oleh kita, air yang kita minum semua nanti akan diminta pertanggungjawaban. Pada hari apa? Maliki yaumiddin, pada hari pembalasan, hari yaumil qiyamah. Wah, kita bayangin lagi di situ. Habis itu apa? Kalau begitu kita hidup di dunia harus bagaimana dong? Harus begitu kita harus bagaimana? Kita udah bersyukur kepada Allah. Kita udah tadi kita bilang apa? Kita udah mengakui semua nikmat dari Allah. Kita udah ingat, kita sadar semua bakal diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi berarti kita harus di situ harus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tadi bakal ketika di yaumil qiyamah kita dipertanggungjawabkan dengan amal-amal yang baik. Iyyaka na'budu ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah. Oh, berarti kita hidup di dunia ini tidak lain kita harus beribadah. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah ya Allah. Ibadah banyak godaannya, banyak setan, banyak godaan bini, anak, segala macam. Ngaji banyak godaannya ya Allah. Hidup di dunia ini mau ibadah kadang banyak godaannya. Iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan dari yang mereka yang goda-goda selalu itu. Iyyaka nasta'in, ya Allah kami hidup di dunia ini pengen beribadah kadang susah, banyak godaannya. Iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami minta pertolongan. Kita baca sering auzubillah iyyaka na'budu. Apalagi habis itu? Ya Allah kami pengen yang bagaimana? Kami pengen ngikutin jejak orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, orang-orang yang Engkau beri nikmat kepadamu ya Allah. Hantarkan kami, tunjukkan kami ingin ngikutin jejak orang-orang yang Engkau beri nikmat. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah arahkanlah kami ke arah orang-orang yang baik. Tuh, ke arah orang-orang yang baik. Jangan Kau arahkan orang-orang yang buruk. Tuh, karena ada yang ngajak keburukan, ada yang ngajak kebaikan. Kita pengen kita diarahkan ke
arah yang baik, seperti mereka yang pada dapat nikmat, para nabi, para solihin, para ulama yang mereka dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Arahkan kami ke arah situ. Ghairil maghdubi alaihim, jangan arahkan kami ke arah orang-orang yang Kau murkai. Jangan arahkan kami ke arah orang yang Kau sesatkan ya Allah. Tuh, jangan kami Engkau arahkan ke arah-arah kemaksiatan ya Allah. Gitu. Habis itu apa? Habis itu kita sholat, kita baca doa, zikir, tasbih. Terakhir baru salam. Salam kita pengen ketemu manusia. Assalamualaikum buat manusia. Assalamualaikum buat manusia. Tadi kita lagi hadapan sama Allah. As-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu adalah interaktifnya hamba dengan Allah. Jangan ada campur baur Allah manusia di situ. Kalau bisa jangan mikirin apa-apaan. Nah, assalamualaikum baru kita ketemu manusia lagi tadi. Tadi kita lagi mi'raj, lagi di Hadratul Qudsiyah, lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita bercampur dengan amalan-amalan tentang keduniaan, tentang urusan-urusan kemanusiaan, tentang urusan-urusan bisnis kita. Jangan sampai bercampur. Kita sedang ngadep Allah, kita bayangin sedang mi'raj. Itu Fatihah termasuk. Itu alasannya. Kenapa kita salamnya terakhir? Karena di dalam ketika sholat kita sedang interaktif dengan Allah, kita interaksi dengan Allah. Dibilang dari hadisnya apa? As-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu mi'rajnya mu'min. Kita sedang berhadapan dengan Allah. Yang lain kita lupain tuh. Nah, ketika terakhir baru assalamualaikum, kita jumpa lagi dengan manusia. Manusia lagi. Baru urusan kita sama manusia lagi tuh. Tadi urusan kita sama Allah. Itu kenapa alasan kenapa assalamualaikum di akhir beda dengan bertemu dengan manusia. Kalau ketemu manusia kita dianjurkan salam di awal kan, assalamualaikum. Tapi ketemu Allah kita buat diri kita sibuk dengan zat yang maha sang pencipta, yaitu Rabbul Alamin gitu. Perbedaannya begitu. Nah, sekarang kita baca Fatihah. Nah, tadi kan kita Fatihahnya udah kita bayangin tuh. Udah kita bayangin Fatihah maknanya seperti itu kurang lebih. Sekarang yang kita mau pelajarin bagaimana hukum-hukum membaca Al-Fatihah. Babul qiraati ba'dal ta'awuzi. I'lam, ketahuilah olehmu, bab qiraah, bacaan ba'da ta'awuz, bacaan setelah ta'awuz, setelah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. I'lam, ketahuilah olehmu, annal qiraata, sesungguhnya qiraah di sini maksudnya bacaan Fatihah, wajibatun, hukumnya wajib. Fatihah hukumnya wajib. Bis sholah, di dalam sholat, bil ijma, dengan ijma, sepakat, konsensus para ulama mengatakan Fatihah hukumnya wajib. Kalau tidak dikerjakan tidak sah. Ma'an nususil mutazahirati, beserta nususi, nas-nas, dalil-dalil mutazahirati, dalil-dalil yang jelas. Dalil-dalil hadis itu jelas hukum Fatihah hukumnya wajib tuh. Wa mazhabuna wa mazhabul jumhuri, dan mazhab kami, mazhab Syafi'i, wa mazhabul jumhur, mazhab kebanyakan para ulama, anna qiraatal Fatihati, sesungguhnya bacaan Fatihati wajibatun, hukumnya wajib tuh. La yujzi'u ghairuha, la yujzi'u, tidak mencukupi, ghairuha, tidak cukup selain dengan Fatihah. Salat enggak pakai Fatihah enggak cukup, salatnya enggak sah. Tuh. La yujzi'u ghairuha, tidak bisa dengan selain Fatihah. Liman qadara 'alaiha, bagi orang yang mampu baca Fatihah, liman qadara 'alaiha. Tapi jadi ustadz, jadi kiai jangan saklek-saklek banget nih. Ketika orang baru masuk Islam, mulutnya ngomong Arab juga berat, jangan dipaksain. Biarin dibaca subhanallah, kayak subhanallah bisa Pak. Ya subhanallah aja baca yang banyak, subhanallah. Baca subhanallah, zikir seukuran baca Fatihah. Fatihah kira-kira berapa menit baca Fatihah? Ada semenit? Nggak ada ya? Berapa detik? Ya katakan semenit lah. Kira-kira dia zikir baca semenit tuh. Subhanallah. Ya subhanallah juga masih belum fasih kan? Subhanallah. Apalagi orang bukan ini, mulutnya nggak biasa gitu dengan bahasa Arab ya. Biarin dia zikir dah. Jangan dipaksain, tapi dengan catatan dia harus belajar sampai bisa gitu. Jadi itu ustadz begitu. Ketika nemu orang nih baru masuk Islam, Fatihah wajib harus dihafalin. Ya, dia berhenti masuk Islam.
Wah, gua nggak jadi masuk Islam kalau begitu. Fatihah panjang begitu gue suruh ngapalin. Dari dulu gue sekolah kagak pernah hafal di pelajaran Fatihah. Masya Allah panjang banget ini. Gitu. Jadi buat orang yang baru masuk Islam, Islam itu ada kelonggaran. Ngasih orang lihat ini orangnya bagaimana yang kita mau kasih pendapat. Iya, ada orang nih bunuh 99 orang. Dia datang ke Kiai, saya sudah bunuh 99 orang. Wah, ente udah ngerjain dosa besar, nggak ada ampunan bagi ente. Waduh, dibunuh lagi tuh Kiai, kata Kiai. Wah, Kiai, masa gua nggak dikasih ampunan, ini itu Kiai dibunuh. Nah, dia ketika jalan lagi nemuin Kiai lagi, ini Kiai berjiwa luas. Kata Kiai apa? Dikasih kabar gembira sama Kiai ini. Rahmat Allah luas, ampunan Allah luas. Kalau ente benar-benar mau tobat, insya Allah dosa ente sebesar gunung pun diampuni oleh Allah. Yang penting ente mau tobat benar-benar. Alhamdulillah tuh akhirnya. Bagaimana caranya Kiai? Ente jalan ke sono, di sono banyak orang soleh, banyak ulama. Jalan ke sono, insya Allah dosa ente diampunin. Tuh jalan dia ke sono, ternyata dia meninggal di jalanan tuh. Nah, berebut tuh ketika meninggal, malaikat baik dan malaikat keburukan. Mana catat amal baik apa amal buruk? Ternyata lebih panjangan amalan baiknya dari tempat keburukan sama tempat kebaikan, lebihnya sejengkal doang tuh. Gitu. Jadi jangan diberatin kalau orang baru masuk Islam memang susah. Jangan. Walaupun di sini hukumnya wajibatun. Jadi kita ngelihat hukum, lihat dulu bagaimana. Jadi hukum itu nggak bisa langsung diterapin begitu aja. Kita lihat kondisinya dulu bagaimana ini. Kita bilang belajar, gua ngaji Fatihah wajib, lu harus baca wajib. Ya nggak bisa begitu juga. Dilihat buat siapa ini wajibnya. Kalau buat kita sih emang masih kecil Islam, kebangetan banget Fatihah nggak bisa kan gitu. Lagi tadi. Annal qira'atal Fatihati wajibatun la yujzi'u ghairuha liman qadara, bagi orang yang mampu. Ini kata-kata liman qadara, bagi orang yang mampu alaiha, atas Fatihah. Lil hadisi sahihi, karena ada hadis sahih, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tujzi'u salatun, la tidak tujzi'u, tidak mencukupi di sini maksudnya tidak sah. La tujzi'u, tidak sah, solat la yuqra'u, yang tidak dibaca fiha, pada solat itu, bi Fatihatil kitab, dengan surat Fatihah. Ini hadisnya nih, nasnya. Rawahu Ibnu Huzaimah, meriwayatkan akan hadis ini oleh Imam Huzaimah, wa Abu Hatim, dan Imam Abu Hatim bin Hibban, bi kasril ha, bacanya kasroha, Hibban tuh. Bi kasril ha, bacanya kasroha, Imam Ibnu Hibban. Fi sahihima, dalam kitab sahih keduanya, bil isnadi sahihi, dengan sanad yang sahih. Wa hakama bi sihatihi, wa hakama, dan menghukumkan sahih keduanya siapa tuh? Imam Abu Hatim, Ibnu Hibban, dan Imam Huzaimah. Wa hakama, menghukumkan tuh keduanya oleh Imam Huzaimah dan Imam Abu Hatim, bi sihatihi, dengan sahih hadis itu. Bisihatihi, dengan sahihnya hadis itu. Bisihatihi, dengan sahihnya hadis itu. Wa fi sahihaini, dan di dalam riwayat hadis Imam Bukhari dan Muslim, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika dibacakan nama Nabi kita bersolawat, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Kata Nabi, siapa orang yang paling pelit? Yang paling pelit orang yang manzukiro indi, yang disebutkan namaku di sisinya dia nggak sholawat, itu orang pelit. Itu beberapa kali nama Nabi disebut nih, ada yang sholawat nggak kira-kira tuh? Kalian nggak nyebut pelit. Ketika ngaji dengar nama Nabi kita solawat. Wa fi sahiha, ini dalam hadis Bukhari dan Muslim, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la solata, tidak ada solat illa kecuali, la solata maksudnya tidak sah solat illa kecuali bil Fatihatil kitab, dengan membaca Fatihah. Wa yajibu qiraatu bismillahirrahmanirrahim, dan wajib membaca bismillahirrahmanirrahim. Ada banyak kita temuin di masjid-masjid nggak pakai baca bismillah tuh, ngikutin Mekah katanya. Di Mekah nggak baca bismillah, di Mekah bacanya pelan, bacanya sir. Tapi dia baca. Ini mah kita mazhabnya mazhab baru nih, ada di Jakarta, di Indonesia.
dia nggak baca bismillah. Katanya dalil bismillah nggak kuat. Emang Imam Maliki mengatakan bismillah itu makruh. Mazhab Maliki mengatakan baca bismillah dalam sholat hukumnya makruh. Tapi mayoritas yang 3 ulama, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Abu Hanifah mengatakan wajib. Fatihah termasuk ayat daripada surat Fatihah. Bismillah termasuk ayat daripada surat Fatihah. Jangan sok-sokan ngikutin TV, ngikutin ada kan tarawih di TV tuh. Tarawih dari Mekah baca alhamdulillahirabbil alamin. Dia nggak baca bismillah itu. Baca dia pelan. Kalau kita ngikutin dia yang bisa nggak sah sholat kita. Karena keyakinan kita yang nggak baca bismillah sholat nggak sah. Karena bismillah termasuk ayat daripada surat Fatihah. Toleransi dong sama umat Islam. Ya enggak? Harus dia misalnya dia yakini itu nggak wajib baca bismillah, paling nggak dia harus sikap toleransi. Kan di belakang banyak umat Islam, toleransi dah. Tuh. Ketika kita baca di tempat orang yang kunut, kita nggak kunut, tapi kita sholat jadi imam di tempat yang kunut, kita baca kunut, ini namanya toleransi. Toleransi bukan sekedar sama orang yang non muslim aja, toleransi juga dianjurin sama sesama muslim. Jangan sama orang non muslim ada toleransi, sama umat Islam nggak ada toleransi, gitu, paham gak tuh? Dalam ibadah kita toleransi, liatin mereka baca kunut, saya meyakini nggak pakai kunut, tapi ketika kita ada di kumpulan orang yang kunut, kita pakai karena kita bertoleransi dengan mereka, gitu.